Sungkol pas lambe. Sumur. Sumur kah? Oh, udah balik bulan ulang sih. Ada mampu. Ceritanya sih sumur enggak. Soalnya hujan. Halo guys, what's up bray. Oke bro, berjumpa lagi bersama kita di sini, Serpukis, bersama Sonjet di sini. Alhamdulillah hari ini hari ketiga kita finish guys, finish di bangunan. Nanti kita cek ke dalam bagaimana perubahan yang kita lakukan. Sebelumnya bangunan ini adalah bangunan yang termasuk memiliki potensi karena burungnya ada guys. Bagi saya bangunan yang sudah berdiri tidak ada istilah gagal, tapi bagaimana kita mengkondisikan itu yang paling penting. Nanti akan kita lihat ke dalam apa saja yang kita lakukan perubahan. Jadi riwayat bangunan ini guys, 1 tahun 2 bulan. Burungnya hanya numpang berak di LMB. Banyak faktor, banyak permasalahan yang saya lihat di sini. Ini kita bisa lihat sedikit guys. Ini adalah bangunan kayu guys. Mungkin agak silau guys itu. Tapi menurut saya tidak penting luarnya, tapi bagian dalamnya nanti apa saja yang kita lakukan perubahan. Jadi bangunan ini sekitar 1 tahun 2 bulan beroperasi, mengalami banyak problem, terutama di kondisi sirip, itu yang pertama. Yang kedua di kondisi akses. Yang ketiga masalah penataan suara dan itu guys. Jadi sebelum kita check it out ke dalam, jadi ini terjadi proses pengurasan guys, kolam Sumatera, apa namanya itu, Danau Toba. Nah ini pengurusan kolam, kita lagi nguras air, tidak ada air-airan seperti biasa, karena logika saya ikutin kondisi yang alam, yang ada di alam saja. Waktunya panas ya panas, waktunya dingin ya dingin. Apakah kita bisa merubah keadaan ini nanti? Besar harapan kita bisa mengubah keadaan ini guys. Yang jelas 80% yang punya saya terapi dulu, karena sudah banyak percobaan, banyak itu ini asas instruksi orang, tidak ada hasil yang menunjukkan. Sekarang biar teknik kita berjalan imbang, berjalan normal, yang punya juga harus mengikuti instruksi, artinya biar sejalan. Langsung kita cek ke dalam guys, tapi sebelumnya kita bakar dulu. Oke guys, ini bangunan adalah bangunan 48 guys. Gimana Ji? Masih semangat? Lagi proses menguras Lagi kan? Kurangi lagi. Ini bentuk bangunannya bro. Sorry guys, kita ambil video agak vertikal karena sedikit ini agak silau. Ini bangunannya dari ulin guys. Di sini persaingan yang luar biasa guys, bukan bangunan tunggal atau apa. Ini bangunan kecil yang jelas juga di bawah standar tinggi orang. Isi dulu Jek. Aku lewat dulu. Jadi ini proses pengurasan kolam guys, karena tidak ada pembuangannya, jadi harus manual. Dibuang. Nah ini airnya. Nah ini penampakan larnya guys, Dulunya bangunan ini ada los, tidak ada sekat menyekat, los saja. Sekarang kita sudah sekat, alhamdulillah sudah kelihatan cantik. Tapi harus kita tunggu reaksi burung biar tambah cantik guys. Ini larnya, itu larnya guys.
Perhatikan. Jadi bro, untuk bangunan 48, usahakan ngambil lar itu di posisi jauh. Ini khusus yang lebar 4 ya guys. Ini biasanya saya lakukan khusus yang lebar 4. Yang lebar 4 bangunan, posisi lar ambil yang terjauh. Jangan yang terdekat, jangan terdekat di tengah atau di sini, tapi ngambil yang paling jauh karena LMB-nya ada di sana guys. Nah, ini LMB-nya. Jadi ini posisi LMB-nya. Usahakan ngambil posisi lar itu dari jauh, karena kita harapkan manuver dari burung. Manuver dari burung itu yang kita harapkan. Nah, ini larnya guys. Nah, larnya seperti ini. Silahkan guys, silahkan bro. Nanti akan coba kita kupas sampai ke dalam guys. Nah, ini sebelum kita on kan. Nah, silahkan di share dulu. Silahkan boleh buat kawan-kawan yang ingin. Ini akses sebelumnya tanpa sekat. Tanpa sekat 1 tahun 2 bulan tidak ada burung sama sekali. Terlalu kejam kalau saya mengatakan ini gagal. Bukan berarti tidak ada burungnya. Burungnya ada guys. Peluang burung ada. Burungnya hanya tidur di LMB. Ya, ini permasalahan yang pertama. Yang kedua masalah sirip. Nah, ini sirip sudah glowing guys, sudah glowing, bisa perhatikan. Sudah glowing, dan kemudian kita lapisin ini terpal. Terpal di dalam. Ini larnya masing-masing menggunakan dua Twitter. Dua Twitter guys, 2 Twitter masing-masing. Ini yang sering saya bilang, tidak selamanya, tidak seharusnya semua bangunan posisi Twitter di lar itu selalu menghadap ke LMB. Nah, ini dulunya tidak bersekat, sekarang sudah kita atur sekatnya, dan sekarang seperti ini guys. Oke bro, kita coba naik. Kita coba naik lagi guys. Masih semangat J? Masih sedikit lagi sisa semangatnya. Nah, ini kita lagi proses guys, proses pembuangan air karena memang kita tidak ada air-airan. Nah, bisa dilihat nanti di masing-masing lantainya karena kebiasaan saya tidak menggunakan air. Nah, ini bisa dilihat guys. Ini ruangannya, karena voidnya adalah 2x4, masih tersisa ruang inap sekitar 6 meter. 6 meter guys. Ini penampakan dari bangunan 4x8, 4 lantai. Dan posisi larnya yang seperti saya bilang dari awal, usahakan ngambil posisi lar itu dari yang terjauh. Jangan di tengah atau di bawah LMB. Reaksi burung akan kehilangan. Yang pertama akan kehilangan sumber suara. Yang kedua reaksinya akan keluar masuk lubang. Ini yang harus kita siasati bro. Oke guys, kita lanjut. Dari segi sekat, media sekat kita menggunakan terpal yang sudah kita rangka dengan sedemikian rupa. Berhubung ini adalah bangunan kayu, daya anginnya sangat luar biasa, makanya kita tutup sebagian terpal ini guys. Seharusnya karena keburu waktu, seharusnya di sini adalah gabus-gabus seperti umumnya saya pakai, yang masuk ke apa namanya, ke antara sela-sela strip. Nah, kemudian kita lapis pakai terpal saja. Oke bro, ada sedikit. Oke guys, apa ada sedikit pertanyaan sebelum kita naik? Silahkan masuk akal, silahkan dipakai. Tidak masuk akal jangan dipakai guys. Walet perlu daya ilmiah, perlu daya logika, perlu pemahaman yang logis, supaya kita selama ini tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Mohon maaf saja saya berbicara begini guys, karena banyak yang mengikuti saya, bahkan memberikan masukan terhadap progres kerja kita, supaya mereview segala proses kerja yang kita lakukan.
Berhubung di sini saya lebih suka berbagi atau memvideokan sesuatu terkait proses kerja. Inilah proses kerja kita, guys. Ini khusus untuk bangunan 48 ya, guys. Untuk bangunan 48. Nah, ini itu lagi kuras air, kemudian kita naik lagi, guys. Nah, ini adalah poin 2x4. 2x4. Ada pijakan kakinya. Kalau Twitter ini tidak berfungsi ya, bro. Tidak berfungsi karena ini pasangan yang lama. Nah, ini pasangan yang lama. Ini coba kita ini kan lagi. Kemudian di sini kita menggunakan seperti biasa. Ada aki. Kemudian ada ampli andalan kita, Piro MW88. Kemudian ada charger CK55 untuk chargernya, kemudian ada timer untuk pemutus arus suara. Usahakan di pemukiman, bro, kita menggunakan timer. Ketinggalan lagi korek di bawah. Oke, sebelum kita naik, kita coba baca komen dulu. Bersihkan sirip yang efektif pakai apa, Bang? Efektifnya gosok. Kalau untuk masalah getah atau apanya, kita ada cairan. Ini bisa lihat, guys. Ini adalah sirip yang kita semprot kemarin, dan alhamdulillah sudah kelihatan kinclong, dan lagi tidak ada media baskom lagi. Oke, bro, ini dia. Jangan karena melihat video saya ini tidak menggunakan air lalu kita ikut-ikutan. Semua ada sebab, ada akibat yang harus kita pertimbangkan. Kenapa bangunannya harus dilapisi terpal? Ya karena memang menurut simple. Ini karena menurut simple dan paling murah. Kalau kita memasukkan kalsibot lagi untuk melapis semua ini perlu biaya ekstra. Kedua, untuk menaikkan kalsibot sangat sangat besar biayanya. Sangat berat juga. Oke, guys, kita lanjut ke, apakah kita harus naik sampai ke lantai atas, bro, atau cukup di sini? Sebenarnya di ruangan 46 ini, bro, sebenarnya bisa kita main sekat lagi. Sekat dari sini, kalau kita mau main sekat setengah saja bisa kita sekat. Tapi harus diimbangi dengan teknik suara tadi. Itu yang saya bilang. Gosok pakai amplas boleh, gosok pakai kawat pakai kawat, sikat kawat boleh, pakai sikat kain boleh. Ini dia, guys. Alhamdulillah saya tidak bisa memutuskan, tapi biarkanlah proses yang berbicara nanti. Apakah karena bangunan ini akan selalu, setiap progres kerja kita akan kita evaluasi kembali. Jadi apa yang kawan-kawan lihat di sini, inilah proses kerja kita. Tidak ada yang kita lebih-lebihkan dan tidak ada yang kita kurangkan. Untuk lubang lar, kondisikan dengan pencahayaan yang ada, guys. Paling tidak kalau kita ngambil jarak jauh dari LMB, untuk lar itu, posisi lar itu minimal 120 kali 1,5. Sudah untuk larnya. Nah, itu. Ini larnya adalah ukuran larnya lebarnya 120. Kemudian ke bawah itu 120 juga boleh, 150 juga boleh. Ini, guys. Ini penampakan dari sirip kita. Ini kemudian di bangunan ini, kebiasaan saya hanya menggunakan 8 biji Twitter saja. 8 biji Twitter untuk per lantai. Bisa kawan-kawan lihat, artinya di sisi kiri 3, di sisi kanan 3, di tengah 2. Jaraknya tinggal atur sendiri, guys. Saya tidak menggunakan media air. Ini ada pertanyaan dari Sukma Irawan. Saya tidak menggunakan media air, banyak pertimbangan.
lihat lagi kondisi geografis lingkungan, apakah termasuk dataran rendah atau bagaimana, atau banyak pohon. Tapi pada umumnya saya tidak mau menyulitkan diri atau ikut-ikutan. Yang seperti saya bilang ke kawan-kawan, banyak yang ikut-ikutan tapi tidak tahu manfaat dan fungsinya untuk apa sebenarnya kita menggunakan media air ini, bro. Makanya dari saya, besar apapun bangunan, sekecil apapun bangunan, saya tidak menggunakan media air. Saya mengikuti kondisi alam yang ada saja. Mau panas ya panas, mau dingin ya dingin. Begini analisa saya, guys. Ketika pagi hari atau siang hari kita terlalu fokus mengejar dinginnya bangunan, pernahkah kita memikir di kondisi subuh? Pernahkah kita berpikir di kondisi malam hari, daya embun yang di lingkungan kita itu seperti apa? Itu yang analisa saya, guys. Makanya saya lebih suka kepada sesuatu yang lebih logika. Artinya tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Boleh kita ikut-ikutan ya, paling tidak cari referensi dulu. Oke, bro, di sini saya tidak ada menggurui atau mendikte kawan-kawan semua. Inilah proses kerja kita. Kembali lagi ke logika kita, ke akal sehat kita untuk menilai sesuatu apakah harus atau tidak diaplikasikan. Itu yang paling penting. Sudah bangunan dingin, dihajar lagi sama kipas angin, dihajar lagi sama daya air yang berlebihan. Sebenarnya kita tidak tahu, guys, tujuan ini untuk apa. Karena identik pemahaman orang di dunia walet ini hanya dua, guys, terhadap bangunan. Hanya dua, gelap dingin. Gelap dingin itu pemahaman orang tentang bangunan walet, harus gelap dan dingin. Tapi kita tidak memperkirakan sistem reproduksi untuk berkembang biak walet ini seperti apa. Sedangkan walet ini adalah makhluk yang berbulu, tidak jauh juga dengan binatang yang lain-lainnya. Oke, bro, sepertinya kita tidak usah ke lantai-lantai atas, karena memang lantai ini, sekali lagi saya sampaikan, bisa dilihat kita tidak menggunakan media air. Bisa dicek, bisa di scroll di setiap postingan saya di WLFP pribadi, bisa dicek di sana, bro. Bisa dicek di sana. Apa penyebab ini ada Ahmad Irawan. Apa penyebab burung walet suka bersarang di ruang paling ujung, guru? Apakah perlu sekat lagi di ruang? Jadi, bro, begini, bro, ya, terkait pertanyaan Irwan ini, Muhammad Irwan. Jadi proses penyekatan ini tidak, sekali lagi, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Proses penyekatan ini harus kita sikapi, harus kita analisa. Ada beberapa fungsi penyekatan. Fungsi dari penyekatan itu adalah untuk pembatasan suara. Ini menurut saya pembatasan suara. Yang kedua, untuk mengatur arus terbang burung, itu kita menggunakan sekat. Ketiga, untuk menetralkan daya angin yang over pada bangunan, itu kita bisa menggunakan daya sekat. Kalau memang ventilasinya atau ininya tidak bisa kita siasati. Nah, ini Pak Haji-nya. Sudah jam 5, guys, baru diantar makanan. Tapi alhamdulillah, guys, kita finish hari ini. Insya Allah silahkan ikutin konten kita. Sudah aman, sudah. Ini sampai habis ya? Yang penting dikit aja, bro. Oh, cukup aja dah tuh. Sudah. Biar aja sisai dikit tuh. Ini lagi. Kalau sampai kering? Kalau sampai kering kan nggak mungkin. Masuk sini boleh. Jangan masuk ke ruangan. Hadir bosku, ST Void dan RI bagus 24 jam. Untuk ST suara tarik harus 24 jam. Ini yang biasa saya lakukan. Saya tidak biasa menggunakan timer untuk ST. Oke, bro. Mohon doanya saja
Insya Allah saya akan pantau sampai bangunan ini sampai maghrib nanti, bagaimana kita melihat kondisi reaksi yang ada. Mudah-mudahan bangunan ini harapannya ada perubahan, diiringi dengan ikhtiar kita, dengan semangat kita, dengan segala upaya kita sudah kita kerahkan. Selebihnya biarkanlah Sang Pemberi rezeki yang mengatur semuanya. Segala kondisi, tantangan saya yang terakhir adalah untuk bagaimana mencuci otak daripada yang punya bangunan. 80% permasalahannya ada pada yang punya bangunan. Ini tantangan saya, guys. Simple bro, dia suka dia tinggal, tidak suka dia pergi. Harus didasari dengan pemahaman yang logis, apakah layak kita pakai apa tidak. Silahkan beranalisa, jangan sekedar ikut-ikut kalau kita tidak tahu tujuan akhirnya untuk apa. Mohon maaf ya bro, kalau ada semua pertanyaan yang tidak bisa saya sempat jawab, silahkan didiskusikan lagi atau bisa inbox kita, atau kalau ada waktu luang bisa telepon kita, silahkan. Yang jelas sirip sudah oke, akses sudah oke, penataan suara sudah oke, semuanya sudah oke lah. Insya Allah tepat jam 5 ini kita on-kan kembali. Ini bisa dilihat guys, lantai-lantai masih bersih guys. Terlalu kasar atau terlalu kejam kalau saya mengatakan ini bangunan zong. Zong karena banyak banyak permasalahan yang ada yang harus kita analisa. Oke bro, itu yang bisa saya perlihatkan dari lantai ini dengan lantai 3, 4 semuanya sama, tidak ada yang beda. Dari arah lar semuanya sama, kecuali lantai dasar hanya kita sekat gantung. Kecuali lantai dasar itu yang kita sekat gantung. Yang lainnya larnya sama seperti ini semua. Ingat bro, untuk bangunan 4 lebar 4 ambil posisi terjauh untuk posisi lar. Jangan di tengah, jangan di bawah LMB. Kalau tidak ambil dari jauh, burung dipastikan akan keluar masuk lubang saja. Dan apa yang terjadi, karena suara panggil akan dominan menguasai poik ketimbang suara tarik itu sendiri. Terima kasih sudah support dan dukung kita, dan terima kasih juga dari kawan-kawan. Ini sekali untuk informasi guys, bangunan 48 ini saya tidak menggunakan tarik guys. Saya tidak menggunakan tarik di ruang inap untuk 48 karena saya seutuhnya mengandalkan kualitas dari suara inap itu sendiri. Yang saya andalkan adalah kualitas inap itu sendiri, makanya kita tidak menggunakan tarik di ruang inap. Tapi tariknya kita fokus kepada titik lar saja. Usahakan pemasangan dari posisi Twitter guys. Posisi Twitter ini usahakan agak menyamping. Jangan fokus ke depan, tapi agak menyerong ke sudut sana guys, menyerong ke sudut sana. Poin dapat, ruang inap dapat. Kenapa alasan saya tidak menggunakan tarik di ruang inap? Saya mengandalkan kualitas inap itu sendiri. Saya mengandalkan kualitas inap itu sendiri, dan biarkan inap itu berfungsi dan berkembang sesuai kualitasnya lah, seperti itu. Kalaupun kita memasang suara tarik di ruang inap lagi, kemungkinan harus kita sekat lagi, bagi 2 lagi ruangan ini guys. Ketika kita gagal penyetingan, yang ada juga bisa bermasalah. Suara tarik akan berlomba-lomba dengan suara inap akan bisa tenggelam atau suara tarik bisa tenggelam. Tapi yang pada intinya power terbesar dari suara adalah LMB, kedua adalah poik, ketiga adalah ruang inap. Biarkan masing-masing suara ini berperan sebagaimana fungsinya. Terima kasih bro, itu yang bisa saya sampaikan.
Besar harapan dan doa kita kepada kawan-kawan semua, bangunan ini bisa berkembang selayaknya bangunan orang-orang lain. Misi kita hari ini untuk membantu sesama telah kita jalankan sesuai target 3 hari bangunan 48. Walaupun saya hanya dibantu dengan bapak tua tadi, walaupun saya harus porsir, tapi saya mengerjakan ini sesuai keahlian saya, sesuai dengan semangat saya dan kemampuan saya, semuanya sudah saya kerahkan. Tinggal waktu saja yang menjawab iya atau tidak, cepat atau lambat, hanya yang di atas yang tahu. Sekali lagi, salam hormat selalu dari saya, sukses untuk semuanya. Sampai ketemu di live kita berikutnya. Insya Allah saya pantau sampai maghrib nanti guys. Insya Allah kita akan live lagi bagaimana penampakan di luar nanti. Sukses untuk semuanya bro. Sampai ketemu di live kita berikutnya. Sehat selalu untuk semuanya. Salam hormat selalu. Salam kopi hitam, salam logika, salam cerdas, salam sonjet. Sampai ketemu di live kita selanjutnya guys. Terima kasih.